Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ya, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang program support menuju Pileg 2024 Kabupaten Bogor, ya, kolaborasi win-win solution, menang untung kalah untung. Ini menarik ya, menang untung kalah untung. Oleh saya Sugeng Anto, ya kan, komunitas Bos Indonesia, kemudian penggiat Germas Sejahtera. Germas itu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sesuai Inpres nomor 1 tahun 2017. Kemudian saya juga sebagai penggiat dari kesadaran berpolitik masyarakat Indonesia dengan Garuda Politik Indonesia dengan websitenya garudapolitik.com. Oke, Bapak sekalian, ini menarik. Jadi kita ada menang untung kalah untung. Bapak sekalian, dalam sebuah pileg, pilihan legislatif tentu ada resiko. Ya kan? Nah, ini menarik. Ya kan, ada kalah. Nah, jadi kita harus siap, jangan hanya siap menang, kalah pun harus siap. Kalau itu kita belajar dari orang Jepang ketika mau perang itu berani mati pasukannya. Ya kan? Bukan artinya dia berani mati dia terus mau pasrah, bukan. Faktanya musuhnya yang mati. Artinya apa? Orang Jepang punya mental luar biasa. Ketika dia ingin berani mati, dia tidak mau langsung mati, justru dia dengan segala upaya gimana dia menang. Nah, jadi kalau kadang kalau orang kita nggak siap kalah, maunya menang mulu, ya salah. Mental itu harus menang kalah harus siap. Tapi gimana kita menang untung kalau untung, kalahnya aja untung, apalagi menangnya. Ini benar Bapak sekalian. Jadi ini pengantar, nanti kita bisa diskusi cukup panjang, ya kan. Ini sebagai pengantar saja. Oke. Kalau kita bicara ke pemerintah Kabupaten Bogor, tentu kita bicara kabupaten yang dengan jumlah penduduk terpadat se-Indonesia, saya kira ya, dengan 40 kecamatan, ya kan, dengan 417 desa, 17 kelurahan, 3.941 RW dan 15.874 RT dengan jumlah penduduk, ini data 2017 adalah 5,7 juta. Ya kan? Makanya secara politik Kabupaten Bogor adalah salah satunya kabupaten di Indonesia yang satu dapil RI-nya satu kabupaten. Nah, ya kan? Luar biasa ini. Oke. Kalau kita bicara Kabupaten Bogor, berarti 55 kursi, ya kan? Dengan Pileg 2019 dengan 6 dapil dengan APBD 7,1 triliun 2019, ya. Cukup besar Kabupaten Bogor, ya, 7,1 triliun. Oke. Dasar hukum Pileg. Jadi Pileg itu setiap 5 tahun berubah. Regulasinya, aturannya berubah. Maka kita harus paham setiap 5 tahun undang-undang Pileg berubah, ya. Kalau dalam Pileg 2019 adalah dasarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, ya kan. Yang hal utamanya adalah bahwa sistem pemilu proporsional terbuka, ya kan. Ambang batas parlemen threshold 20-25%, ya kan. Kemudian parlemen threshold 4%, metode senleg murni, ya kan. Kemudian per dapil 3-10 kursi. Nah, sistem terbuka. Jadi pasca amandemen undang-undang. Jadi Undang-Undang Dasar 45 di amandemen 4 kali dari 99, 2000, 2001, 2002. Salah satunya adalah sistem pemilu kita sistem terbuka. Ya kan, kalau dulu kita nyoblos partai yang menyusun orang-orang, ya sekarang enggak, sistem terbuka ya orangnya harus ada. Lebih demokratis, ya, lebih fair lah. Nah, kenapa kita harus peduli politik? Nah, ini menarik. Ya kan? Ini ada Mehmet Erbakan, ini salah satu tokoh nasional Turki, mengatakan bahwa orang Islam yang tidak peduli politik akan dipimpin oleh politikus yang nggak peduli dengan Islam. Nah, ini maknanya apa? Padahal Turki 98% Muslim. Tapi kenapa ngomong begitu? Ya karena apa? Mereka lah memisahkan antara agama dan kekuasaan sekuler. Ya kan? Maka Erbakan, ya kan? Erbakan ini salah satu kader dari Ali Adnan Menderes, ya. Kader berikutnya adalah Recep Tayyip Erdogan, ya. Terus kalian, saya sering jalan-jalan ketika ketemu Pak Ustadz, waduh Pak Sugeng, saya jangan politik deh, politik itu kejam, politik itu kotor. Nah, saya kira belum paham. Banyak sekali masyarakat belum paham, apalagi di tingkat orang-orang agama belum paham. Sering saya sebagai guyonan saja, Pak Ustadz, Islam itu jangankan bicara politik, jangankan bicara pemerintahan, jangankan bicara bisnis, urusan kencing aja ada adabnya, ada aturannya di dalam Islam itu. Artinya Islam itu harus kafah, nggak bisa. Ya kan, kita harus peduli sama politik. Oke, Bapak sekalian? Panjang kalau kita bicara tentang politik, ya. Oke. Nah, misalnya politik, legislatif adalah, ingat, legislatif adalah lembaga kekuasaan, bukan lembaga sosial. Jadi kita punya kekuasaan, ya. Kita bagian dari trias politika. Indonesia menganut ajaran trias politika. Jadi politik itu kekuasaan, ya. Kekuasaan dibagi oleh 3, itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, kalau kita bicara legislatif, kita adalah bicara MPR, DPD, DPR RI, kalau di wilayah DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Dengan fungsinya ada 3, fungsi membuat regulasi undang-undang, fungsi penganggaran, dan fungsi kontrol pengawasan. Nah, pertanyaannya sederhana, sama kadang saya ketemu sama Ustadz. Pertanyaannya, boleh nggak marbot
masjid itu dibayar oleh negara, ya boleh aja. Asalkan ada regulasinya yang dibikin, asalkan yang duduk di legislatifnya ngerti. Kalau dia nggak ngerti, nggak peduli, ya kan? Karena kita sebagai masyarakat cuma dipolitikin aja sama orang-orang yang nggak peduli, ya gimana? Nah ini Bapak sekalian. Nah, hal penting dalam pileg ini ada 7 hal yang penting dalam pileg. Sekali lagi, undang-undang pemilu selalu berubah setiap 5 tahun. Pileg banyak kursi, banyak caleg. Nah ini menarik. Pileg adalah banyak kursi, banyak caleg. Nah, ini beda sama pilkada. Kalau pilkada 1 kursi banyak caleg, sadendet, satu-satunya kursi. Kalau ini kursinya banyak. Artinya kalau dalam 1 dapil itu ada 10 kursi, artinya apa? Ada 90% orang tidak suka sama kita, sama partai kita, masih punya kursi kita. Nah ini menarik kan? Nah jadi kita masih punya kursi, ya kan? Ya kan? Karena kita tidak harus nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10 sama-sama dapat kursi. Nah ini menarik. Kemudian yang ketiga, 98% lebih kursi legislatif adalah kursi jamaah. Nah ini menarik. Jadi jarang dengan sistem proporsional terbuka sekarang adalah 1 orang 1 kursi. Contoh harga 1 kursi kabupaten itu 20.000, jarang yang mencoblos 20.000. Ya kan paling banter 10.000, sisanya suara partai dan suara caleg lain. Artinya kita harus gotong royong. Jadi teman-teman yang duduk di depan harus menyadari bahwa kursinya itu kursi gotong royong ya. Jadi kita harus peduli sama teman-teman caleg yang lain, ya kan. Jadi ingat, duduk di legislatif adalah lembaga kekuasaan, bukan lembaga sosial. Oke? Pileg berdasarkan daerah pilihan, biasanya patokannya jumlah penduduk. Pasca reformasi, pileg menganut sistem terbuka ya. Tadi one man one vote ini menarik karena 1 suara tukang becak, petani sama dengan mau profesor, doktor, presiden pun sama. Pileg pasca reformasi banyak caleg baru, ini kesadaran politiknya udah mulai muncul. Nah, kalau bicara Kabupaten Bogor, ini ada 9 partai yang punya kursi di sini. Adalah partai tertinggi lagi Gerindra 14 kursi, partai PKS 9, Golkar 6, P3 6, PDIP 6, Partai Demokrat 6, Partai PAN 5, PKB 2 dan Partai Hanura 1. Ini ya kan bicara. Nah, nih jumlah kursi adalah 5 dari Kabupaten Bogor. 50 kursi jadi 55 kursi, dari 50 kursi 2014 jadi 55 kursi. Nah, lebih dari 50% anggota legislatif wajah baru. Nah ini, jadi pertahanan tidak gampang mempertahankan kursi. Nah, ini menarik dengan pasca reformasi, ya kan, pasca amandemen bahwa kita ini banyak legislatif itu nggak gampang mempertahankan kursi, ya kan. Nah ini, jadi ini peluang nih ya. Nah ini harga 1 kursi 45.000 dengan pemahaman jumlah DPT kalikan 0,72% kehadiran dibagi jumlah kursi. Rata-rata harga kursi 45.000. Nah perolehan suara individu tertinggi duduk di kursi legislatif 26.000. Nah berarti harga kursi 45, sisanya berarti suara partai dan suara caleg lain. Nah makanya kita harus peduli sama caleg lain ya. Jangan kita merasa hebat sendiri, nggak boleh ya kan. Kita ini musyawarah mufakat, kita tuh Pancasila berdasarkan, jangan sampai kita mengatakan Pancasila tapi kita musyawarah aja kagak. Nah, ini nggak bener ini kan gitu. Apalagi yang dengan suara 2.900 punya kursi, berarti sisanya suara partai dan suara caleg lain. Oke Bapak sekalian, Partai Hanura 1 kursi dengan 60.000 suara walaupun tidak lolos PT 4% dan lebih kecil dari Berkarya 70% dan Nasdem. Nah ini karena kenapa kau dapat kursi, karena dia perdapil, perhitungan kalau legislatif DPR di kabupaten kota itu adalah perdapil. Jadi kalau suaranya nyebar di seluruh dapil juga nggak dapat kursi. 1 dapil aja menang, ya menang dia. Nah ini menarik. Jadi ini pemahaman teman-teman harus paham tentang aturan tentang legislatif. Oke. Kemudian kalau kita bicara 2024, saya kira undang-undangnya akan lagi digodok, ya kan, dengan nanti masukan masyarakat. Kemudian yang paling penting adalah apa, sistem 2004 insya Allah masih sistem proporsional terbuka, kursi 55 kursi 6 dapil, sistem one man one vote saya kira masih sama. Kabupaten Bogor dengan heterogen jumlah penduduknya, persaingan. Nah ini strategi 3M harus lebih awal dan terukur. 3M itu apa? Kalau dalam politik itu ada langkah 3M. M pertama mapping, ada langkah-langkah mapping, ada 9 langkah mapping ya, termasuk adalah pemetaan suara dan sebagainya. Mapping, kemudian yang kedua adalah monitoring atau maintenance, yang ketiga adalah mobilizing. Jadi mengkonversi dari yang dimonitor menjadi suara. Ya, nanti teman-teman nanti ada edukasi berikutnya tentang 3M nih. Jadi ini, nah ingat di dalam pileg targetnya suara bukan massa, ya kan? Maka siapa pemilih kita, kebutuhannya harus kita pahami. Ingat, hukum yang kita pakai adalah hukum memberi dan menerima, ya kan? Jangan berharap menerima kalau kita nggak pernah memberi. Oke, lanjut. Sebelum dipilih ada 4 tahapan.
ya kan, dikenal, diterima, disenangi, dipercaya. Jadi jangan berharap kita dipilih kalau kitanya aja baru dikenal kagak, ataupun cuma dikenal tapi yang lainnya sudah tahap 2, 3. Jadi ini tahapan. Nanti materi ini cukup panjang, nanti bisa diikuti juga bisa dibaca di website garudapolitik.com. Oke. Nah, karakter pemilih karena potensi saudara golongan organisasi saran 7% ketiga 35%. Nah, ternyata terbesar faktor pemilih itu 6% karena faktor balas budi. Ya kan? Balas budi ada jangka pendek dan jangka panjang, jangka pendek jangan fajar. Tapi ingat, uang belum tentu jadi dominan. Ngasih 100.000 berikutnya ngasih ini. Nah, ini menjadi kekuatan. Makanya banyak juga orang yang mengeluarkan duit banyak nggak jadi karena balas budi jangka pendek ini bisa kalah dengan jangka panjang. Nah, yang kita maksud nanti adalah kita kerjasama nanti adalah kita jangka panjang. Ya. Kalau jangka panjangnya kuat, maka jangka pendek tidak akan kuat. Ya kan? Uang diterima, suara belum tentu dipilih, ya kan? Bahkan ini kita, mohon maaf, kita ada sebuah cerita, ada mungkin teman-teman udah paham, ada salah satu anggota DPR RI yang duduk di Jabar 6 dari Kota Depok, Kota Bekasi, 2009 jadi, 2014 jadi, 2019 jadi. Dari segi agama dia non muslim, tapi dia kuat di kantong, suaranya di kantong-kantong muslim. Kenapa? Ya tadi jangka panjang dikuatkan. Nah, jadi kita strategi jangka panjang ya. Ini adalah estimasi operasional ya. Kurang lebih DPR Kabupaten 300 juta. Kalau pinter, kalau lebih rendah, kalau nggak pinter ya banyak sekali kalau salah ya kan. Jadi bahkan ada juga yang sampai 500 1 M nggak jadi ya kan. Ini kurang lebih DPR Kabupaten Provinsi kemudian RI ya kan. Jadi ini adalah estimasi uang dikeluarkan. Memang kita nggak berbagi duit, tapi setiap hari gerak ya pakai ongkos juga kan gitu kan. Ya kan? Tapi nanti dengan program menang untung kalah untung tidak seperti ini yang kita keluarkan. Bahkan kita sangat low cost, ya kan? Oke. Nah, budgetnya apa sih di dalam yang besar di dalam pilegnya adalah yang pertama adalah ini, yang 50% adalah operasional tim sukses dan pengelolaan ini dan doktrin penguncian suara. Karena apa? Kita punya masa tapi kalau nggak dikunci ya percuma. Suara juga bisa hilang. Nah, program penguncian dan doktrin ini penting, ya kan? Oke. Nah, budget terbesar sekali lagi operasional. Solusinya gimana? Nah, politik dan bisnis adalah satu kesatuan, nggak bisa. Politik dan bisnis seperti mata uang, ya kan? Sebelahnya politik, sebelahnya bisnis. Tapi ingat, menang untung kalah untung, ya kan? Ingat sekali lagi kita pola orang Jepang tadi, kita siap menang, siap kalah tapi kalah untung ya. Ingat, ya kan? Nah, dasar manajemen risiko. Jadi yang kita pakailah analisa risiko. Sesuatu apabila kita bekerja dengan risiko, maka risiko tidak jadi masalah lagi. Bapak sekalian, jadi di dunia ini ada bisnis yang lahir karena ada risiko. Ya kan? Apa Bapak Ibu sekalian? Bisnis yang lahir karena ada risiko. Kalau nggak ada risiko nggak ada. Bisnis cukup besar, bahkan punya klub bola dan sebagainya. Ya, betul. Asuransi atau insurans. Karena ada asuransi kecelakaan, kematian, kebakaran, dia akan lahir. Lahir namanya bisnis asuransi. Jadi bisnis yang besar karena risiko adalah asuransi. Jadi sama kita nanti program menang untung kalah untung adalah risiko pileg itu adalah kalah tapi masih untung. Nah, ini menarik nanti kita kan. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, bersama Bos Indonesia Germas Sejahtera. Bapak Ibu sekalian, dalam politik, jadi politik itu ada 5M pengaruhnya di dalam politik. 5M itu di politik nasional ya. M pertama adalah organisasi massa, M kedua media massa, M ketiga mahasiswa, M keempat militer, dan M kelima adalah money atau pengusaha. Jadi kita unsur 5 item itu mempengaruhi politik nasional. Nah, konsep dasar kolaborasi kerja win-win. Jadi ini, pemilihan legislatif ini punya korelasi persamaan dengan berdagang niaga, sama-sama menawarkan. Sales, terapi, tenaga kesehatan, tenaga pemasaran, mitra bisnis dalam aktivitasnya mempengaruhi orang, sama-sama mempengaruhi orang juga. Nah, ini yang menarik. Energi atau biaya dikeluarkan dengan adanya tambahan promosi dan calon legislatif tanpanya adalah sama. Contoh, ketika kita punya bisnis, yang contoh kita tinggal di Bogor, kita setiap hari ada bisnis setiap Jakarta, jadi setiap hari bolak-balik Jakarta. Nah, suatu saat kita ada orang numpang mobil kita dari Bogor ke Jakarta, yang dikeluarkan sama nggak biayanya? Ya sama aja. Artinya sangat efektif. Ini dasarnya. Mempengaruhi orang lain dengan dasar trust, jadi 4 tahapan tadi. Tanpa dibaca oleh lawan dan no money politik. Jadi kalau kita dengan kerjasama dengan tim komunitas kita ini nggak dibaca oleh lawan, karena kalau kita jelas dari pendukung calon akan ketahuan, kalau kita kan enggak, karena kita urusan bisnis ya. Jadi tidak bukan tersembunyi tapi soft ya, soft. Nah, Bos Indonesia adalah komunitas pebisnis online dan offline yang bersifat inklusif. Jadi semua kita bukan eksklusif ya, inklusif itu semua kita didukung oleh lembaga-lembaga kursus pelatihan Sugeng Sejahtera, ada KPS, IBO Akademi dan media sorot nasional, dan ini menarik sebagai wadah edukasi dan praktek bisnis online dan offline. Germas adalah
gerakan masyarakat hidup sehat yang dasarnya Inpres nomor 1 2017, ya kan. Nah, nanti kerjasama yang sangat kolaborasi menarik. Nah, dua-duanya bentuk kegiatannya adalah online dan offline. Online-nya adalah media, ini adalah edukasi bisnis online, kursus bisnis online, edukasi pola hidup sehat. Offline-nya ada edukasi Germas Sejahtera, pemeriksaan kesehatan, olahraga, jalan sehat, dan sebagainya. Nah, inilah kegiatan online dan offline kolaborasi antara BOS Indonesia dan Germas Sejahtera. Nah, program kolaborasi doktrin dan penguncian suara adalah ini tadi. Sekali lagi, dalam rangka monitoring setiap hari ada bisnis, jadi kita menggunakan BOS Indonesia dan Germas Sejahtera, ya kan, setiap hari dia lapangan, ya kan. Nah, operasionalnya kan memang sudah termasuk udah di dalamnya bisnis mereka. Kita tinggal kerjasama saja, ya, online dan offline, ya kan. Sekali lagi, ini doktrin dan penguncian suara kita ngikutin dari komunitas yang sudah ada. Nah, ini jadi intinya apa? Tripartit sukses pileg adalah apa? Untuk duduk menjadi DPRD Kabupaten Bogor, ya kan. Kita perlu kerjasama yang menarik, yang sinergis antara BOS Indonesia, ya kan, BOS Indonesia, Germas Sejahtera, tim sukses caleg, kemudian media pers partner, karena sebagai wahana komunikasi massa menyebar informasi bentuk opini, ya kan, dengan menjadi duduk dengan low cost. Kalau zero enggak sih, low cost, ya kan, jadi low cost. Karena apa? Kita juga BOS Indonesia juga ikut berpartisipasi, ya kan, terhadap politik di Indonesia yang sesuai dengan konstitusi, ya kan. Jadi kita juga mendorong orang gimana duduk di dewan dengan cara yang benar, cara konstitusi, ya kan. Ketika caranya duduk aja benar, insya Allah dia akan mendengar suara rakyat, akan duduk menjadi legislatif yang peduli akan masyarakatnya, terutama masyarakat Bogor, ya kan. Saya kira itu Bapak sekalian. Sampai jumpa kepada video edukasi berikutnya. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses, ya kan. Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.